kaum muslimin jamaah salat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua berupa kekuatan iman Islam serta kesehatan hingga kita bisa mendapat hidayah untuk bisa hadir di hari Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman, yang akhirnya kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita selalu mengharap, menantikan, merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah memasuki Jumat terakhir di bulan Syafar, atau tepatnya adalah tanggal 24 Syafar 1448. Kita tahu bahwa Syafar artinya kosong, di mana orang-orang Arab ketika bulan Syafar datang, mereka yang laki-laki atau suami mengosongkan rumah untuk mencari nafkah, untuk berperang dan sebagainya. Yang jelas rumah mereka adalah benar kosong. Bagaimana kalau rumah kita kosong? Bagaimana kalau hati kita kosong? Maka dari itu, agar hati kita tidak kosong dari keimanan, keislaman, ketauhidan, maka kita perlu mengisinya. Sehubungan dengan hal di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang hidup menuju berkah dengan 5I. Muslimin jamaah salat rahimakumullah, agar hidup kita semakin berkah, maka yang pertama adalah ibadah. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah berfirman di surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka dari itu, ketika kita memahami ayat ini, mari apa yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua kita niati ibadah. Sholat berjamaah ibadah, tilawah ibadah, mencari nafkah ibadah, melakukan pekerjaan rumah ibadah, dan semua adalah diniat ibadah. Maka kalau semua sudah diniati ibadah, insya Allah ketika kita menghadapi suatu masalah akan menjadi mudah. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun agar hidup kita berkah yang kedua, ini adalah ikhlas. Ketika kita niat untuk ibadah, maka perlu didasari niat yang ikhlas. Karena apa? Allah hanya menerima amal ibadah dari hambanya yang disertai dengan ikhlas. Allah berfirman di surat Bayyinah ayat 5,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dan tidak aku perintahkan kecuali apa? Beribadah kepada Allah secara ikhlas. Untuk itu, manakala kita beribadah, apakah sedekah atau tilawah dan sebagainya, adalah diniati yang ikhlas. Ikhlas artinya kita beribadah hanya karena Allah, untuk Allah, dan semua kita laksanakan hanya untuk mencari ridha Allah. Itulah ikhlas. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agar hidup kita menuju berkah yang ketiga, ini adalah istiqomah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana kita bisa istiqomah. Ustadz Arifin Ilham sebelum meninggal dia selalu ceramah agar umat muslim melaksanakan amal ibadah sunnah secara istiqomah. Istiqomah artinya adalah konsisten, bukan obor-obor belara, tapi sedikit tapi ajib. Apa yang perlu sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin Ilham. Yang pertama adalah tiap malam laksanakan tahajud walau hanya 2 rakaat. Yang kedua adalah sebelum subuh dianjurkan untuk sholat sunat 2 rakaat, sholat wajar, karena pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Yang ketiga adalah setelah subuh disuruh untuk tilawah sesuai dengan kemampuan. Yang keempat adalah sedekah. Karena apa? Ketika kita mau sedekah, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah akan mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah akan mengganti dengan awet muda. Setiap perbuatan yang kita lakukan diniati adalah ibadah, insya Allah. Semua yang kita laksanakan Allah akan memberi balasan. Kemudian yang kelima adalah sholat duha. Laksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Karena apa? Dengan sholat duha kita terbebas dari sedekah terhadap 360 sendi yang kita miliki. Dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka kita sudah mengganti sedekah terhadap 360 sendi kita yang kita miliki. Karena apa? Ketika kita sholat duha, maka kita berdoa, ya Allah, jika rezekinya datangnya dari langit, maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi, maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu sukar, maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu kotor, maka bersihkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. Hingga manakah kita kesulitan di dalam rezeki, pada kita laksanakan sholat duha. Kemudian yang keenam adalah kita dianjurkan untuk istighfar setiap saat. Karena bagaimanapun juga manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah istighfar. Yang ketujuh adalah menjaga wudu. Kita tahu bahwa Bilal bin Rabah belum meninggal, tapi terompahnya sudah berada di surga. Hingga Rasul tanya, ya Rasulullah, itu suara apa? Itu suara terompah Bilal di surga. Mengapa ya Rasulullah? Padahal bila masih hidup, terompahnya masih sudah di surga. Karena dia adalah senantiasa menjaga wudu. Orang yang menjaga wudu, orang bertobat, sangat dicintai Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbuna at-tawwabina wa yutahhirin.
Sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Agar hidup kita semakin berkah, yang keempat adalah istighfar. Kita tahu bahwa kemampuan manusia yang dunia lain adalah sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali dia sendiri yang akan kemampuannya. Untuk itu, bagi mereka yang belum bisa istiqomah, maka yang keempat adalah istighfar. Agar kita diberi kehidupan yang akhir baik, maka kita disuruh untuk banyak istighfar. Setidaknya Rasulullah memberikan contoh 70 kali sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena apa? Dengan memperbanyak ini, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Syukur bisa membaca yaitu istighfar. Karena apa? Manakah kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani dan seterusnya, dibaca pagi hari, kemudian malam hari meninggal, insya Allah husnul khotimah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membaca malam hari, kita yakin pagi meninggal, insya Allah husnul khotimah. Untuk itu berbanyak istighfar. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ada yang terakhir, agar kita menuju yang berkah, manakala kita belum mampu beribadah, belum mampu niat ikhlas, belum bisa istiqomah, belum banyak istighfar, maka yang terakhir kita disuruh untuk istirahat. Allah berfirman di surat An-Naba ayat 9, wa jalna naumakum subata, dan kau jadikan malam untuk istirahat. Untuk itu mari, manakala kita belum mampu, mari kita gunakan waktu malam untuk istirahat, bukan untuk berleha-leha dan sebagainya. Itulah 5 kata kunci untuk meraih hidup yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan pada kita agar bisa dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.